Ya, saya bilang kita ini tidak sering ketemu Gus Baha. Walaupun kita sering dengar dan ikuti di YouTube dan sebagainya. Kali ini kita bertemu langsung. Kalau mau ketemu Gus Baha di Pusat Studi Al-Quran paling tidak hanya 3 kali setahun. Iya. Kalau saya setiap bulan Anda bisa ketemu saya di sini. Jadi Gus Baha akan bicara, baru boleh berhenti kalau dapat izin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Niki derekaken tuh ngikuti yang diinginkan Abi Quraisy. Terima kasih Pak Nazar karena sudah jenengan bingung semua. Jadi kalau jenengan ingin Islam legal formal ya ikut Pak Nazar karena Menteri Agama itu yang ngatur Islam secara legal formal. Kalau ikut saya berarti ya ilegal. Saya tadi guyon sama Pak Quraisy, menantunya itu bangga karena mertuanya bisa maksa Gus Bak datang ke sini. Begini ya, jadi neladani Rasulullah itu yang gampang-gampang saja. Nabi itu dalam keseharian itu biasa sekali, tapi hasilnya luar biasa. Kalau jenengan semua memang benar-benar biasa itu. Nah itu juga bagus karena nggak ingin nyaingi apa? Nabi. Itu Mbah Mun guru saya sering bilang, Islam tuh nggak pernah trauma sama orang kayak jenengan. Traumanya itu sama orang khusyuk, orang bener. Itu bikin trauma Islam itu. Karena yang ngaku Nabi, yang aneh-aneh itu, yang kayak Nabi mesti yang khusyuk-khusyuk. Yang kayak jenengan tuh mesti tidak bisa. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya, apalagi jadi Nabi itu. Jadi maka bersyukurlah karena Anda tidak mungkin mengaku sebagai Nabi apa? Palsu. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya. Saya tadi pagi saya setiap kesini itu mesti ngaji dulu di Begi. Jadi setahun itu mesti sudah lebih dari 3 kali. Bedanya nggak ketemu jenengan. Begini, saya tadi ngaji sama bareng-bareng Pak TGB. Beliau baca Itqon, saya baca Al-Muhaddam. Ini saya cerita yang ringan-ringan. Sekarang kan baru rame misalnya ajaran akhlak. Allah sendiri itu kalau boleh dibahasakan itu paling berakhlak. Saya beri sekian contoh betapa Allah itu sangat menata tata krama. Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedoliman itu saya larang, bukan pada kalian saja. Saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Dolim. Terus Allah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Lukman Hakim. Malu kalau ada orang mengangkat tangan kemudian nggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok enggak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa? Itu Allah mengistilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu wa qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya, tapi mengistilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya, siapa yang mau menolong saya, intan surwah yansurkum. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren, di semua tradisi kita. Saya kalau merasa di sebagai narasumber mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Quraisy, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali itu. Seorang Gus Baha disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Alwi siap itu, keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan
Nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga image, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khosam. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khosam ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khosam, ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Nah ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa, karena nanti bisa dikoreksi Pak Kures kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Lukman Hakim supaya jadi kiai. Abahnya tuh kiai, saya tuh ngefans sama abahnya, saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih. Jadi malah ngarang bahasa Indonesia, abahnya tuh kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan, kalau nyanyi abahnya kan nggak sopan, makanya terus dibawa. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takrib. Kenapa? Kalau saya ngaji Wahab, kayak Mbah Mun, nggak sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang, bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya katanya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak iso ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan zaman. Zaman kan sudah capek sholat subuh, toh kan ingin gak subuh. Karena surga. Saman kan mau poligami aja takut istri, nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada Nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak ada. Supaya enggak apa? Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya enggak cukup, langsung neraka, itu resikonya. Karena pas, sekali enggak cukup, neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun bin Khosam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus fanadharul Fadl ilaiha wa nadharat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya agak ngelihat perempuan ini, Imra'atun min Khosam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna ammik, gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl melihat Imra'atun min Khosam tadi, gadis dari Khosam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan, nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga agak sowan dulu enggak, ya di saja. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah, ternyata ustadznya masih belajar dulu. Itu enggak urusan sopan, ilmunya enggak cukup, kalau jawab langsung tuh enggak cukup. Terus dikemas sopan, enggak sopan, tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu. Oh itu benar-benar ustadz enggak sopan itu. Kan enggak efisien, enggak apa. Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatahu ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rakhilah wa fi riwayatin ayastamsika ala rakhilah. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niyabah. Kalau di masyarakat disebut haji amanah. Jadi haji amanah itu tidak nunggu meninggal, orang stroke, nggak mungkin haji itu sudah bisa dikajikan apa? Aman. Saya tuh punya teman kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus, mahal kok kaji plus, masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang, malah infonya Gus, kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdub itu 2. Ini saya ngomong fikih, supaya harus aman ngerti fikih.
Satu, amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. Dua, amanat anil ma'dub. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari ma'dub. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Haji. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun stroke masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdub sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak iso, amanah Pak. Ternyata amanah kalau masih hidup itu mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah, orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah, tadi masih mahal. Terus saya bilang gini, nah ini saya ngomong fikih biar Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel ini. Saya sudah pamit sama Abi Gures. Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri manaqiban nafsi, babu dzikri rajuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua Nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawaduk sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit. Sampean tawaduk apa gak tanggung jawab? Iya kan banyak orang tuh gak berani nyai. Wah saya dereng sakit gini, tapi komen. Kacau itu. Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajjil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niyabah, ini ada Buya Ahsin Sakho. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajjil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa gitu, gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kataba rabbukum ala nafsihir. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu, Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu tuh pede. Kalau mau mati itu senengnya minta ampun, seneng sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu. Wah, itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih itu. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya gak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di bengkolan orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah guruku mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah.
besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Ya, mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali, repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali kowe. Saya yang komplain. Nggak terima saya. Karena nggak lewat saya. Kalau lewat saya, lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Kena nganti tua, ya senasib penguneku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi nggak jadi. Gitu. Artinya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi malakul maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Nggak mungkin, Allah nggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim itu. Kalau berani. Ngawur kamu, saya nggak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih, ini nggak bener, logika kamu nggak bener. Wah Israel kan nggak bisa debat ya. Nggak pernah kuliah, nggak pernah munakosah. Datang lagi, sowan ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa kekasih bunuh yang dikasihin? Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman, apa Khalilur Rahman. Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Mbok Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh, masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang sebetulnya ada, teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani katanya. Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawa itu enggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang enggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang enggak priayi ini. Saya pernah ada guru, ini betul, ini kisah nyata, ada guru mau dipidanakan gara-gara buka tes SD loh Pak Kures, kan sudah disegel. Sama dia dibocorkan supaya santrinya lulus semua, SD-nya lulus semua. Kan dikomplain mau dipidanakan. Ya karena saya di daerah saya kan ketua suku lah termasuk itu. Walhasil musyawarah sudah sowan Gus Bak dulu. Ternyata dalilnya tuh ngawur betul. Gus, gak apa-apa ya, buka gini gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Ujian mungkar nakir dibuka kiai-kiai aja gak apa-apa, apalagi ini ujian
Ujian mungkar nakir kan sudah dibuka, marah buka. Masa ujian SD gak boleh? Wah, kepala sekolahnya kan pusing. Jangan Gus, jangan diturutin, ini kacau. Ya saya bilang akhirnya, ya masalahnya kepala sekolah sama polisi itu tidak mungkar nakir. Jadi ya beda. Gitu Gus ya tak kira sama Gus. Dari ujiannya mungkar nakir saja bisa dibuka, bisa dibocorin. Masa ujian SD tidak boleh katanya. Makanya repot, kena orang-orang kayak gitu tuh repot. Nah orang Arabi itu logikanya seperti itu. Tapi jangan ditiru ya, tadi yang di Indonesia enggak boleh tetap kalau itu. Bisa dipenjara kamu. Sudah miskin di penjara repot nanti. Sudah repot nanti. Ya kalau kaya kan agak bisa gimana gitu. Kalau miskin kan agak susah itu. Ya agak gimana-mana pokoknya kalau itu segampang itu. Ada orang Arabi tadi saya jagungan sama Pak Kores. Tanya sama Allah, ya Rasulullah, man tawalla hisabi, nanti yang ngurusi hisab saya itu siapa? Kata Nabi, Allah. Allah binafsi, Allah sendiri yang menghisab, bukan malaikat, bukan. Iya, jadam. Orang Arabi itu fawalla, orang itu langsung, ya sudah Nabi saya mau pulang, sambil tertawa-tawa. Sama Nabi dipanggil, weh Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa? Jawabnya lucu. Kenangan saya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Maka nanti di akhirat juga baik-baik saja. Kalau sama malaikat saya tidak punya kenangan. Loh itu Nabi komentar itu fakuhal Arabi, kamu pinter yo gitu. Makanya kamu harus yakin kalau nanti ketemu Allah itu baik-baik. Buktinya kita di dunia tanpa prestasi ya baik-baik saja. Kita penuh problem, Allah ya baik-baik saja. Enggak terus makhluk tanpa ada gunanya keluar dari bumiku ya. Nah itu penting. Jadi Allah itu suka. Makanya ada hadis ana indadoni abdibi, saya ini terserah cara pandang hamba. Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensara Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-sahihah. Jadi intinya itu hadis ini secara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang sahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2 dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, lah kamu gimana di neraka? Wah, enggak enak Gusti. Sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, ya sudah kembali lagi ke neraka. Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka, semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah lari ke neraka. Allah kan derek. Wih kok semangat gitu. Terus dipanggil sama Allah, kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut. Makanya kali ini saya nurut. Lari ke neraka. Ya sekaligus ini ijazah. Nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang saya ini sudah trauma, sudah nyesal. Karena dulu ketika engkau perintah saya tidak pernah nurut, makanya saya semangat gitu, nurut, karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama Allah dipanggil lagi. Ya sudah, kamu anak baik, di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu tidak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini, kamu khusnudzon saja, nanti dipanggil loh. Woi anak baik, tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Ihya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka, kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Dari GR. Terus sama apa? Ya sudah.
Ana indadzoni abdi bi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi gak bisa kamu menganalisis Allah, nanti mau apa ya? Gak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah, saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah. Dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia. Di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya Allah, jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh, itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Allah, coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa nggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah, disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung, nggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan yo repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Orang semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Oh repot semua. Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu tapi tetap maklumi. Makanya ma sahibaka man sabika wa bi'ifika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam. Saya sebetulnya cinta ini tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam. Kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini tapi gak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya gak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri tuh. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nah ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilus satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab Hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidhonni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz.
Mungkin orang lain ngira kan ustadz tuh bersih, steril gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja. Atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, oh ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha, berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegar-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai sepuh Pak Guru, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu gak bosok. Saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh. Kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua kiai sepuh ini begini. Saya ini kiai sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, enggak berontak baru pulang. Gitu. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal. Waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadoni abdibi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk ngelawan setan. Setan itu suka kalau orang Islam itu susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan kodok qadar. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan. Jangan susah, enggak ada di Quran la tafrah itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enake dhewe fasik. Oh, nak fasik ku wis asli sedurunge ngaji aku wis fasik. Kok nyala-nyalain saya kata saya. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini gak punya apa-apa. Nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya. Saya nyukuri apa? Nabi itu ngelihat sandalnya di padang pasir kan panas. Lah itu 2 sandal kamu. Kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah. Hanya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu kan ceria, punya nekat saja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja pokoknya penting. Ya jadi sekaligus ijazah, jadi yang dihitung apa itu alam nasroh, hati lapang. Terus kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan seneng. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya 1 aja hutang, 1 ler saja hutang.
terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak, itu hamba paling dicintai Allah katanya. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk seneng. Sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot kata. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Lu itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak Gus dadi jenengan dadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak dadi kula Gus. Apa wae pantes. Wah, repot. Ya sudah gak apa-apa. Sementing kamu gak gugat Allah kata saya itu. Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita sepak kures, dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu Sayyidina Umar itu punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Innallaha kallafani an asrifa an hudu'a. Ya saya ulang lagi, innallaha kallafani an asrifa an hudu'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak melibatkan Allah. Karena kalau apa-apa melibatkan Allah, kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin, kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar, malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau, diskusinya agak kacau, tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang ngelapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik, kenapa setelah kau pimpin kacau? Konflik, kata Ali, ketika Abu Bakar Umar mimpin itu rakyatnya baik-baik kayak saya, pas saya mimpin rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalahkan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak gini, pas Mbah Mun ngiai santrinya kayak saya, pas saya ngiai santrinya kayak kamu. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dapat izin. Nanti tanya. Dijanji nanti ada tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada yang kita janjikan ya, ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab langsung, kita juga menghargai pertanyaan-pertanyaan yang masuk lebih dahulu. Jadi panitia sudah menghimpun dan menyensor beberapa pertanyaan karena banyak sekali, ratusan pertanyaan yang masuk. Kami cuma membacakan beberapa pertanyaan yang kira-kira mewakili yang lainnya. Ini pertanyaan buat Gus Baha dan Pak Quraisy. Ini satu. Gus, para sahabat sangat menghormati Rasulullah, tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Iya, dijawab dulu atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang mudah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai, tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan itu. Jadi begini ya, ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya
memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaedahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sama lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak. Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Quraisy cerita banyak tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nang swarga ben gak repot. Engko swargane ndek-ndek wae, tapi nanti kalau sama Nabi nggak bisa bercengkrama sama bidadari, sampean sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri itu. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan. Ini perlu dicatat. Sebetulnya sehot solawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Sehot solawat itu sehot terbaik. Karena ada kata-kata gini ya, sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang tanpa sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan, Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi, ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi, berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih menuhankan Muhammad karena redaksinya sudah ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka sehot sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing. Allah selamanya pemberi dan Nabi apapun hebatnya diberi. Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok, di apa-apa. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin. Terus yang terakhir tentang sholat, ada kata-kata as-sholatu imaduddin. Nabi kok tidak bukti Nabi itu gimana? Tadi kata Pak Quraisy kita butuh seksi. Ketika beliau jadi Nabi dan diikuti banyak orang, yang jadi ukuran ajaran terbesar beliau itu apa? Sholat. Dan sholat itu nyuruh apa coba? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Ketika itidal Rabbana walakal hamdu. Masa ada seorang manusia bikin satu ritual yang semuanya itu muji Allah? Itu kalau nggak Nabi nggak bisa. Sampai antak ke hak gawe wiridan mantra nguntungno sampean dhewe mesti. Sampean misalnya tak angkat jadi tokoh spiritual kula. Wah lara kula mesti. Nabi ini luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk menata sholat dan di semua sholat itu apa? Ada tasbihullah, takbirullah, Allahu Akbar. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau enggak Nabi tidak bisa. Bagaimana seorang manusia yang punya nafsu, punya selera, punya haddun nafsi, kemudian semuanya diarahkan ke Allah. Tidak bisa kalau enggak Nabi. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Itu bukan musollinya. Orang kadang rata-rata kiai pidato orang yang sholat itu enggak. Nabi ketika as-sholatnya. Sholat itu, jadi dengan sholat itu sudah kelihatan. Ini kalau enggak ide seorang Nabi tidak bisa. Susunan katanya, bentuk penghormatannya, semuanya Allahu Akbar. Kalau orang tertentu baca kabira walhamdulillah katsira, ada yang Allahumma ba'id baini. Apapun itu penghormatannya pada Allah. Rukuk subhana rabbiyal azim, i'tidal rabbana walakal hamdu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kalau enggak Nabi tidak bisa punya ide gitu. Sama nyanyi lagu frustasi atau punya hak lagu apa, putus cinta, cinta buta, apapun itu mesti enggak terkait Allah. Jadi menurut saya dengan desain sholat kayak itu kalau enggak Nabi tidak bisa. Makanya disebut amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Muhammad itu mau kecil bersama kamu. Abu Jahal CS itu ngomongi Muhammad mulai kecil bersama kamu.
apakah kamu pernah ngerti dia bohong? Hal jarrabtum alaihi kadziban qaulullah. Terus gerakannya apa? Mulai pertama jadi nabi, sebelum nabi itu hobinya ya sholat itu. Gerakan sholat itu nggak mungkin ditemukan manusia, itu nggak mungkin. Coba kata-katanya sholat, gerakan fisiknya, semuanya itu mesti mengarah itu nabi. Maksud saya kalau bahasa keseharian itu ya terserah lah. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya tersinggung, kalau orang Arab seneng. Dan ini kalau bentuk penghormatan pada guru sampai adili ya repot, semuanya subjektif. Semuanya apa? Ya tapi tentu nggak boleh berlebihan. Di mana-mana berlebihan itu nggak baik. Hanya urusan penghormatan. Kamu makan berlebihan ya sakit panitia kan. Kamu sering ngaji ya kasihan istri kamu. Pelarian kok ngaji itu gimana? Kamu terlalu sayang istri ya kasihan ibu kamu. Karena apa-apa kalau berlebihan kan enggak. Makanya saya tuh sering cerita, kalau ada santri sering sowan saya sama istrinya tak marahin. Kamu tuh santri gak bener, terlalu mesra. Ternyata betul, selang beberapa hari ibunya datang. Ya Gus, Jokrabi lali kulo setelah menikah lepas saya. Ya karena berlebihan itu. Kayak orang kok seneng ngaji, bahaya itu mesti. Agak-agak banyak masalah. Ini bukan suudon, soal yakin. Tapi bagus, pelariannya kok ngaji. Coba sekarang misalnya istri sampean sedang mesra terus ngajak liburan ke Australia, milih ngaji Gus Pak apa ke Australia? Ayo jawab. Sedang mesra-mesranya, Fi, ayo main ke Australia, mumpung saya uangnya banyak. Sudah kamu tak traktir, ngaji apa liburan? Oh yang bener. Yang jujur gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ngaji itu sudah bagus. Mulai dulu ya gitu, mulai dulu ya. Sayyidina Ali itu kalau ke masjid itu sedang bentrok sama Sayyidah Fatimah. Kalau enggak ya di rumah sama Sayyidah Fatimah. Artinya itu manusiawi. Makanya Nabi tanya, mana suamimu? Baini wa bainahu syai'un, tadi ada geger sama saya, makanya enggak di rumah. Terus ternyata tidur di masjid. Kalau kata KNO karena bayangkan ada beduk, tidur di bawah beduk. Padahal masjidnya Nabi tidak ada beduk. Terus ya abad turab. Ya dulu itu biasa orang ke masjid itu karena uzubah, belum nikah kayak Abdul bin Umar atau Ali baru masalah dengan Sayyidah Fatimah. Sekarang ya alhamdulillah banyak yang teruskan itu. Kalau sedang banyak masalah ya sering ke masjid, kalau enggak ya enggak, itu sanadnya mutasil itu. Jadi beragama itu ya untuk manusia biasa aja. Sementing tauhidnya ditata, tadi kata Pak Quraisy kalau iman sama Rasulullah Muhammad Nabi ya syahadahnya di minimal syahadat tadi. Orang punya ide menemukan sholat tuh kalau enggak seorang nabi itu tidak bisa. Coba kalimat sholat itu menguntungkan nabi apa menguntungkan Allah? Kalau boleh dibahasakan, semuanya mengarah ke Allah. Bahkan hubungannya nabi dengan Allah itu kita katakan apa? Allahumma sholli, ya Allah kasih. Nabi saya ini kasih rahmatmu. Tetap saja hubungannya Allah pemberi, nabi diberi, penerima. Jadi nggak mungkin agama ini kebablasan sampai menuhankan. Masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Sampai Nabi ngintikan kamu tidak masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, juga engkau tidak masuk surga karena amal engkau. Wala ana illa ayataghammadan ya Allah birahmati. Kayak apa? Segalanya itu Allah itu kayak. Keren kan jenengan? Keren. Sekarang ngrungokno ngaji. Nggih, kabeh. Illa ayataghammadan ya Allah birahmati. Allah Maha Baik, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi tadi pertanyaan yang tadi sudah pertanyaan pamungkas. Ada beberapa daftar pertanyaan lagi, tapi saya kira tadi juga sudah diurai saat uraian baik Gus Baha maupun Abi Quraisy. Bapak dan Ibu sekalian, ini ternyata benar-benar banyak yang hadir ya. Ini saya lihat alumni pendidikan kader Mufassir, PKM, PSK. Ini sejak 2005, ini banyak juga ya. Ini ada juga beberapa yang masih kelihatan nih. Kemudian jamaah halaqah tafsir. Ini banyak juga ini. Ini halaqah tafsir. Ini jauh lebih tua ya usianya ini ketimbang program-program yang lain, karena sejak awal berdiri memang sudah dilaksanakan dan sampai sekarang masih konsisten. Setiap Rabu di masjid ini ada kajian terkait keislaman, keal-Quranan dan
halaqah tafsir ini ada kelompoknya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan halaqah tafsir ini setiap Rabu di masjid kita ini. Jam 9 Bu ya, sampai jam 11 biasanya. Tapi itu penyelamat umat. Allah wa Ya, dan masih banyak lagi yang lain hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Ini ya kita kasih jamaah perempuan satu aja ya. Tapi pertanyaannya singkat ya, singkat karena waktu juga. Silakan panitia bantu untuk memberikan mic-nya. Silakan yang ibu yang paling belakang. Langsung ke persoalan Bu ya. Ya, yang pas depan tiang yang angkat tangan itu. Ya kayak mulai kan ngendikane kan wa alam maka malam takun taklam itu nyata. Iya. Man amila bima alimu warasatu wa ilma malam taklam itu memang nyata. Nyata ya. Nyata. Iya, nyata itu kan. Silakan Bu. Dan sebutkan namanya, dari mana, dan singkat. Assalamualaikum. Saya Ibu Wahyu dari Depok. Mau tanya ke Gus Bahak, mau bagi ilmu sakleknya Gus. Iya. Dalam ibadah, segala ibadah itu tergantung ikhlas. Ikhlas itu kadang hati ikhlas, pikiran enggak. Kadang pikiran ikhlas, hati enggak. Nah itu cara nyingkronin itu gimana Gus Bahak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Langsung dijawab sama Gus Bahak. Ya ini alhamdulillah ada yang berani tanya ikhlas. Ini semua yang datang juga agak ikhlas. Karena ikhlas itu makom yang susah. Tapi justru itu tantangan apa? Jadi kalau tadi asmani siapa? Soalnya dari Bogor tadi ya, dari mana? Depok ya dari. Depok ikut Bogor ke Jakarta. Jabatan bagian. Pokoknya ikut dunia lah pokoknya. Jadi begini, ini sekaligus mengertikan teman-teman dari BG, alumni semuanya yang hadir. Ikhlas itu nomor kesekian. Yang penting protap ibadahnya itu benar. Misalnya gini, Anda sholat tidak ikhlas tapi jamaah. Nggak ikhlas, ingin dapat pujian tapi jamaah. Itu di situ kan ada pengakuan kalau itu wajib. Jadi selalu ada kebaikan dalam kebaikan, meskipun tidak ideal. Misalnya Anda jamaah tidak ikhlas, tapi mengekspresikan diri sujud, mengekspresikan diri ruko itu sudah luar biasa. Makanya sebagian ayat ini Pak Kures sangat paham. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sebetulnya ada harapan kalau Allah ingin menghendaki kita tidak ikhlas tapi dimukhlaskan, dimurnikan sama Allah. Karena berkahnya protap yang benar. Misalnya gini, saya sodako sama fakir miskin tidak ikhlas, ingin jadi DPR, kayaknya saya ada potongan tapi, atau ingin nyalon bupati, kan tidak ikhlas. Tapi berkahnya ini hal yang manfaat. Saya didoakan sama fakir miskin ini, karena tak kasih sesuatu yang manfaat. Jadi menurut saya, Anda jangan hanya ngaji ikhlas, juga ngaji pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Sekali lagi, pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Makanya di Quran tuh sering seorang nabi dipuji innahu min ibadinal mukhlasin, pakai isim maf'ul. Yang dimurnikan. Saya lagi mukhlasin tuh yang dimurnikan. Saya beri contoh tapi Pak jangan tiru, terutama yang muda-muda ini yang masih puber-puber bahaya itu kalau ditiru. Zulaikha itu cantik banget. Ya pinter goda, sudah cantik pinter goda Zulaikha ini. Yusuf tuh ganteng, perjaka. Ya layak digoda, makanya sama niru susah karena ini butuh layak digoda. Nah ini dengerin betul ini betapa ikhlas itu nomor 2. Yang nomor 1 itu amal itu benar dulu. Sehingga digambarkan Quran walaqad hammat bi. Zulaikha ingin nikmati Yusuf, wa hamma biha Yusuf sebagai orang normal juga ingin nikmati Zulaikha. Tapi terusannya laula ar-ra'a burhana rabbi. Terus Allah ngendikan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ini campur tangan Allah itu nomor 1. Tapi saya kata Allah tetap gak ingin kekasih saya ini ada masalah. Lagi-lagi kita harus selalu berdoa supaya Allah yang menyelamatkan kita. Bukan amal kita, bukan ikhlas kita, bukan semuanya. Kita hanya bergantung ingin diselamatkan Allah. Ini disebut iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Kita hanya minta pertolongan dari Allah. Ya mungkin Nabi Gur kali. Boten kersane. Terakhir jenengan berdoa. Monggo.